Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Madian mengurangi takaran dan timbangan, menyembah padang pasir Aika sebagai Tuhan mereka. Turun azab dengan gempa dan suara yang mengguntur. Nabi Syuaib menjadi mertua Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Syuaib adalah Nabi dan Rasul yang ke-13 di antara 25 Nabi dan Rasul. Nama Syuaib bin Mikail. Usia 110 tahun. Periode sejarah 1600 sampai 1450 sebelum Masehi. Tempat diutus Madian, Jazirah Merah di tenggara Gunung Sinai. Jumlah keturunannya 2 anak perempuan. Salah satunya bernama Sapura, menjadi istri Nabi Musa alaihissalam. Wafat Yordania. Sebutan kaumnya Madian dan Ashabul Aika. Dalam Al-Quran, namanya disebutkan sebanyak 11 kali. Kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an, di pinggir negeri Syam. Mereka terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyembah Aika, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanaman-tanaman. Cara hidup dan ibadat mereka sudah sangat jauh dari ajaran agama dan pengajaran nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Kemungkaran, kemaksiatan, dan tipu menipu dalam pergaulan merupakan perbuatan dan perilaku yang lumrah dan rutin. Kecurangan dan pengkhianatan dalam hubungan dagang seperti pemalsuan barang, pencurian, dan takaran dan timbangan menjadi ciri yang sudah biasa dan dengan diri mereka. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi korban permainan para pedagang besar dan para pemilik modal, sehingga dengan demikian yang kaya makin bertambah kekayaannya, sedang yang miskin, lemah, semakin merosot modalnya dan semakin melarat hidupnya. Kepada kaum Madian diutuslah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang rasul, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Seorang daripada mereka sendiri, sedarah dan sedaging dengan mereka. Ia mengajak mereka meninggalkan persembahan kepada Aika, sebuah benda mati yang tidak bermanfaat atau bermudarat, dan sebagai gantinya melakukan persembahan dan sujud kepada Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, termasuk sebidang tanah yang mereka puja sebagai Tuhan mereka, yaitu padang Aika. Diingatkan oleh Nabi Syuaib bahwa jika mereka tidak mau sadar dan kembali kepada jalan yang benar, mengikuti ajaran dan perintah Allah yang dibawanya, niscaya Allah akan mencabut nikmat dan karunia-Nya kepada mereka, bahkan akan menurunkan azab atas mereka di dunia selain siksa dan azab yang menanti mereka kelak dari alam kubur. Kepada mereka, Nabi Syuaib mengisahkan siksa dan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Lut, kaum Hud, kaum Saleh, dan yang paling dekat dengan mereka adalah kaum Lut yang kesemua telah menderita dan menjadi binasa akibat kekafiran, keangkuhan, dan keengganan mereka mengikuti ajaran serta tuntunan nabi-nabi yang diutus Allah kepada mereka dahulu. Dakwah dan ajakan Nabi Syuaib disambut oleh mereka, terutama penguasa, pembesar, serta orang-orang kaya dengan ejekan dan olok-olok. Mereka berkata, "Adakah karena sholatmu engkau memerintahkan kami menyembah selain apa yang telah kami sembah sepanjang hayat kami? Persembahan mana pula telah dilakukan oleh nenek moyang kami dan diwariskan kepada kami? Dan apakah juga karena sholatmu engkau menganjurkan kami meninggalkan cara-cara hidup kami sehari-hari yang nyata telah membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi kami, bahkan sudah menjadi adat istiadat kami turun-temurun? Sungguh kami tidak mengerti apa tujuanmu dan apa maksudmu dengan ajaran-ajaran baru yang engkau bawa kepada kami. Sungguh kami menyaksikan kesempurnaan akalmu dan keberesan otakmu." Ejekan dan olok-olok mereka didengar dan diterima oleh Syuaib dengan kesabaran dan kelapangan dada. Dia sesekali tidak menyambut kata-kata kasar mereka dengan marah atau membalasnya dengan kata-kata yang kasar pula.
Dia bahkan makin bersikap lemah lembut dalam dakwanya dengan menggugah hati nurani dan akal mereka supaya memikirkan dan merenungkan apa yang dikatakan dan dinasihatkan kepada mereka. Dan sesekali Nabi Syuaib menonjolkan hubungan darah dan kekeluargaannya dengan mereka sebagai jaminan bahwa ia menghendaki perbaikan hidup mereka di dunia dan di akhirat, bukan sebaliknya. Dia tidak mengharapkan sesuatu balas jasa atas usaha dakwanya. Dia tidak pula memerlukan kedudukan atau menginginkan kehormatan bagi dirinya dari kaumnya. Kaum Nabi Syuaib akhirnya merasa jengkel dan jemu melihat Nabi Syuaib tidak henti-hentinya berdakwah, bertablik pada setiap kesempatan dan di mana saja ia menemui orang berkumpul. Penghinaan dan ancaman dilontarkan kepada Nabi Syuaib dan para pengikutnya akan diusir dan akan dikeluarkan dari Madian jika mereka tidak menghentikan dakwah atau tidak mau mengikuti agama dan cara-cara hidup mereka. Kata mereka kepada Nabi Syuaib dengan nada mengejek, "Kami tidak mengerti apa yang kamu katakan. Nasihat-nasihatmu tidak mempunyai tempat di dalam hati dan kalbu kami. Engkau adalah seorang yang lemah fisiknya, rendah kedudukan dalam pergaulan. Maka tidak mungkin engkau dapat mempengaruhi atau memimpin kami yang berfisik lebih kuat dan berkedudukan yang lebih tinggi daripadamu. Coba tidak karena kerabatmu yang kami segani dan hormati, niscaya engkau telah kami rajam dan sisihkan dari pergaulan kami." Nabi Syuaib menjawab, "Aku tidak akan menghentikan dakwahku kepada risalah Allah yang telah diamanahkan kepadaku. Dan janganlah kamu mengharapkan bahwa aku mau pun para pengikutku akan kembali mengikuti agamamu dan adat istiadatmu setelah Allah memberi hidayahnya kepada kami. Perlindunganku adalah Allah yang maha berkuasa dan bukan sanak kerabatku. Dialah yang memberi tugas kepadaku dan dia pula yang akan melindungiku dari segala gangguan dan ancaman. Adakah sanak saudaraku yang engkau lebih segani daripada Allah yang maha berkuasa?" Keterangan-keterangan Nabi Syuaib yang didukung dengan dalil dan bukti yang nyata kebenarannya. Mereka lalu melemparkan tuduhan-tuduhan kosong seolah-olah Nabi Syuaib adalah tukang sihir dan ahli sulap yang ulung. Mereka telah berani menentang Nabi Syuaib untuk membuktikan kebenaran risalahnya dengan mendatangkan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia sembah dan menganjurkan orang menyembahnya pula. Dengan tantangan kaumnya yang menandakan hati mereka telah tertutup rapat-rapat, maka bermohonlah Nabi Syuaib kepada Allah agar menurunkan azab siksanya kepada kaum Madian bahwa wujudnya serta menentang kekuasaannya untuk menjadi ibrah dan peringatan bagi generasi-generasi yang akan datang. Allah yang maha berkuasa berkenan menerima permohonan dan doa Syuaib. Maka diturunkanlah lebih dahulu atas mereka hal udara yang sangat panas, yang mengeringkan kerongkongan, karena dahaga yang tidak dapat dihilangkan dengan air, dan membakar kulit yang tidak dapat diobati dengan berteduh di bawah atap rumah atau pohon-pohon. Dalam keadaan mereka sedang bingung, panik berlari-lari ke sana kemari, mencari perlindungan dari terik panasnya matahari yang membakar kulit dan dari rasa dahaga karena keringnya kerongkongan. Tiba-tiba terlihat di atas kepala mereka gumpalan awan hitam yang tebal. Lalu beralihlah mereka ingin berteduh di bawahnya. Namun setelah mereka berada di bawah awan hitam itu, secara berdesak-desakan dan berjejal, jatuhlah ke atas kepala mereka percikan api dari jurusan awan hitam itu, diiringi dengan suara petir dan gemuruh ledakan yang dahsyat. Sementara bumi di bawah mereka bergoyang dengan kuatnya, menjadikan mereka berjatuhan, tertimbun satu di bawah yang lain, dan melayanglah jiwa mereka dengan serta-merta. Nabi Syuaib merasa sedih atas kejadian yang menimpa kaumnya dan berkata kepada para pengikutnya yang telah beriman, "Aku telah sampaikan kepada mereka risalah Allah, menasihati dan mengajak agar mereka meninggalkan perbuatan mungkar serta persembahan batil mereka, dan aku telah memperingatkan mereka akan datangnya siksaan Allah bila mereka tetap berkeras hati. Tutup telinga mereka terhadap suara kebenaran ajaran-ajaran Allah yang aku bawa. Namun mereka tidak menghiraukan nasihatku dan tidak mempercayai peringatanku. Karenanya tidak patutlah aku bersedih hati atas terjadinya bencana yang telah membinasakan
kaumku yang kafir itu. Kisah Nabi Syuaib terdapat di dalam Al-Quran surah 11 Hud ayat 84 sampai 95. Surah 7 Al-A'raf ayat 85 sampai 93. Surah 11 Hud ayat 84 sampai 95. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, hai kaumku, sembelih Allah, sekali-kali tiada ilah bagimu selain dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, kiamat. Dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Mereka berkata, hai Syuaib, apakah suratmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Syuaib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya, dan aku tidak berhendak mengerjakan apa yang aku larang kamu darinya? Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Hai kaumku, janganlah hendaknya bertentangan antara aku dengan kamu, menyebabkan kamu menjadi jahat, hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Rabbmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Mereka berkata, hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedangkan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Syuaib menjawab, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Rabbku meliputi apa yang kamu kerjakan. Dan dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab, yang menghinakannya, dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Rabb. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Dan tak kala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia, dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka bergelimpangan di tempat tinggalnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah kebinasannya bagi penduduk Madian, sebagaimana kaum Samud telah binasa. Surah 7 Al-A'raf ayat 85 sampai 93. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian dari mereka Syuaib. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sudah Allah memperbaikinya, dan demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu termasuk orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk-duduk di tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya
kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ada segolongan dari kaum Syuaib beriman kepada apa yang aku Syuaib diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan dialah hakim yang sebaik-baiknya. Pemuka dari kaum Syuaib yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Berkata Syuaib, apakah kamu akan mengusir kami walaupun kami tidak menyukainya? Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap tentang Allah. Jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Rabb kami menghendakinya. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? Demikian kisah Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya, tetapi sedikit sekali yang mengikutinya. Malahan mereka menantang diturunkannya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang dakwah Nabi Syuaib itu adalah benar. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.